wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kurang semangat ya. Nanti kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini sambil kepalkan tangan, luar biasa. Allah Akbar. Baik. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semoga kita semua diberkahi. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersedia hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang akan diperkenalkan yaitu nama dan ciri khas positif yang kalian miliki. Baik, dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erti Anggreni. Jadi di sini saya memiliki ciri khas positif dalam diri saya. Menurut saya sejauh ini saya memiliki public speaking yang lumayan bagus. Seperti ketika saya berada di kampus atau walaupun itu online atau offline, saya sering mengajukan diri saya untuk menjadi MC atau moderator. Yang mana padahal pada saat itu saya sangat merasa gugup, nervous, tapi saya berpikir bahwa ketika kita sudah mencoba pasti kita akan mendapatkan hasilnya daripada tidak sama sekali gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebranti Jirianiza. Ciri khas positif yang saya miliki, saya seorang yang percaya diri, di mana saya pernah mengajukan diri untuk menjadi bendahara selama 2 tahun. Alhamdulillah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionia Gesia Karmelita. Menurut saya, ciri khas positif yang saya miliki adalah saya mudah bergaul dan mudah bersosialisasi. Contohnya di lingkungan masyarakat. Saya mengikuti organisasi-organisasi dan saya mengikuti kegiatan Karang Taruna di desa saya. Jadi dari sana saya memiliki banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permatasari. Ciri khas positif yang saya miliki adalah sifat bertanggung jawab. Misal seperti halnya di kampus, di setiap organisasi yang saya miliki, saya berani untuk mengambil atau berada di posisi sebagai pemimpin ataupun penanggung jawab seperti ketua panitia, CO ataupun lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memaksimalkan apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan sebagaimana amanah-amanah yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Baik, setelah saya mendengar hal-hal positif yang kalian miliki, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Di sini perkenalkan, nama Ibu Mea Tiara. Ibu adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, program studi bimbingan dan konseling Islam. Baik, kalian dihadirkan di sini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, apakah pernah kalian mengikuti konseling kelompok? Belum ya. Baik, di sini ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang apa itu konseling kelompok? Saya, Bu. Ya, silakan, Dea. Jadi menurut saya konseling kelompok itu adalah perkumpulan beberapa orang di mana di situ kita akan mendiskusikan beberapa hal ataupun pembahasan atau topik yang telah dijelaskan. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat? Ya, silakan Pioni. Menurut saya, konseling kelompok adalah pembahasan di dalam suatu kelompok yang lebih dari 2 orang. Ya, apa yang dibilang dengan teman kita tadi itu sudah merangkum. Jadi Ibu akan menyimpulkan, apa itu konseling kelompok? Nah, konseling kelompok itu adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang membahas masalah pribadi dalam kelompok yang melalui dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah itu yang pertama agar bisa merasakan ataupun mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain yang sedang mengalami masalah. Terus yang kedua itu melatih wawasan kita tentang sesuatu hal yang baru. Yang ketiga itu melatih kalian untuk berkomunikasi antara individu satu dengan yang lainnya.
Nah, dan yang terakhir itu untuk mengentaskan masalah atau memberi solusi dalam suatu masalah. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas yang kita anut. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Bahwasanya karena kita dalam suatu kelompok ini membahas suatu masalah, nah masalah tersebut tidak boleh disampaikan di luar. Hanya cukup dalam kegiatan konseling kelompok kita saja. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarewaan. Nah, bahwasanya kalian datang ke sini itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, ketika kalian memberikan pendapat atau ide atau solusi itu bebas dan terbuka. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, yaitu tentu saja bahwasanya kegiatan kita pada hari ini berdasarkan norma-norma yang telah kita anut. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita akan bermain games atau ice breaking. Nah, ice breaking ini mengharuskan kalian fokus mendengarkan suara dan melihat saya. Jadi kalian harus melihat saya dan mendengarkan apa yang saya bicarakan. Ketika saya bilang Anda pegang mata, kalian harus pegang mata seperti itu. Tapi kalian harus melihat saya terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Bu. Kita mulai. Silakan lihat saya dan dengarkan apa yang saya bicarakan. Baik, mulai. Pegang kepala, mata, hidung, mulut, ketiak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Saya minta kalian mengemukakan pendapat atau topik apa yang harus kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, mungkin ada kendala di dalam diri kalian, mungkin ada sebuah masalah atau perasaan yang mengganggu, boleh silahkan diceritakan. Dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, baik. Kalau menurut saya ya, topik yang sangat harus kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Di mana manajemen waktu ini sangat kita perlukan, baik itu dalam kehidupan kita pribadi maupun organisasi seperti itu. Karena tanpa adanya manajemen waktu dalam diri kita atau dalam suatu organisasi tersebut, pastinya tidak akan mencapai yang namanya kesuksesan. Baik Bu, topik yang harus kita bahas itu tentang manajemen waktu. Karena saya orang yang susah dalam mengatur waktu, terlebih dalam mengerjakan tugas kuliah. Saya suka mengundur-undur waktu gitu Bu. Baik Bu, jadi menurut saya topik yang akan kita bahas yaitu memanajemen waktu. Karena saya kurang dapat memanfaatkan waktu saya dan banyak saya habiskan untuk Sesuatu hal yang tidak penting. Berarti kamu adalah termasuk orang yang tidak Malah. disiplin. Bu, baik Bu, jadi topik kita pada hari ini adalah mengenai manajemen waktu. Karena dari pengalaman saya itu mengikuti organisasi dan saya itu sering bingung untuk mengatur waktu antara organisasi dan tugas kuliah saya. Mungkin nanti kita bisa bahas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, jadi topik yang akan kita bahas dalam kegiatan kita hari ini adalah tentang manajemen waktu. Dalam sehari itu ada berapa waktu yang kita butuhkan? Waktu yang telah ada untuk kita butuhkan yaitu 24 jam. Ya. Baik, di sini ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang apa itu sih sebenarnya manajemen waktu? Saya Bu. Baik, silakan RT. Oke, menurut saya sendiri manajemen waktu itu adalah cara seorang untuk mengatur waktunya itu dengan baik dan benar agar tidak terbuang sia-sia. Baik, selanjutnya ada lagi? Ya, Bu. Silakan Joni. Menurut saya proses seseorang dalam mengendalikan waktu. Iya, apa yang dikemukakan oleh teman kita tadi sudah benar, sudah mencakup. Jadi Ibu akan menyimpulkan apa sih sebenarnya manajemen waktu itu. Nah, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu secara sadar terhadap waktu yang kita habiskan untuk kegiatan tertentu. Nah, yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Nah, dalam kita memanajemen waktu itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaat dari kita memanajemen waktu? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Menurut kalian apa sih sebenarnya manfaat ketika saya bisa memanajemen waktu dengan baik?
Silakan Yuni. Mungkin kita kedepannya akan lebih terarah dan menjadi lebih disiplin lagi dari sebelumnya. Silakan Dea. Menurut saya manfaat dari manajemen waktu itu adalah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan. Jadi manfaat kita dalam memanajemen waktu itu adalah kita dapat melakukan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Iya, apa yang kalian katakan itu adalah sudah benar. Jadi apa saja manfaat kita dalam memanajemen itu waktu itu banyak sekali. Salah satunya dibilang dengan teman kita tadi agar pekerjaan yang kita sudah kita rencanakan itu bisa lancar dan tepat pada waktunya. Nah itu manfaatnya. Terus ada lagi meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan. Nah sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membuat fokus dan perhatian Anda kepada target pencapaian. Nah Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Jadi kita harus menentukan prioritas kita dalam manajemen waktu. Tidak hanya pacar saja yang kita jadikan prioritas. Karena kan kalangan anak muda sekarang banyak memprioritaskan pacar, jadi lupa. Iya. Terus ada meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas. Seperti yang teman kita ceritakan tadi, dia adalah seseorang yang ketika ada tugas kuliah, dia suka deadline atau mengundur waktu. Nah, jadi ketika kita merencanakan, oh saya seminggu lagi tugas itu harus dikumpulkan, jadi hari ini saya harus mengerjakannya, pasti ada rasa puas tersendiri di dalam hati kita itu ketika tugas kita itu sudah selesai. Terus mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan, ketepatan waktu dapat mengurangi beban stres, juga beban tekanan. Di samping itu Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang Anda kurang memadai, yang menurut Anda masih kurang apa seperti itu kan. Jadi bisa mengurangi kadar stres kita. Terus yang terakhir itu bisa mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, jadi ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik itu kita bisa mencapai target dan tujuan kita dengan baik. Terus dalam memanajemen waktu itu, ketika kita tidak memanajemen waktu itu dengan tidak baik, pasti ada akibatnya. Nah, apa itu akibat dari kita tidak memanajemen waktu yang baik? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Silakan. Kalau menurut saya akibatnya itu seperti ada satu pekerjaan yang sudah kita rencanakan dengan matang itu bisa saja keteteran gitu. Iya, benar. Ya. Menurut saya Akibat dari ketika kita tidak tidak memanajemen waktu dengan baik, suatu pekerjaan itu akan menumpuk. Iya, terus apa yang dibicarakan dengan teman kita itu juga benar. Jadi akibat dari ketika kita tidak memanajemen waktu dengan baik yaitu ketika kita ada tugas kita bisa menumpuk, atau ini kualitas kerja kita menjadi buruk, ketidakseimbangan kehidupannya akan terjadi di kedepannya nanti. Terus meningkatkan stres atau tekanan karena terlalu banyak beban yang kita miliki kan. Terus apa sih cara memanajemen waktu dengan baik itu? Bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik itu? Bagaimana menurut adik-adik? Apa yang harus kita lakukan? Cara kita memanajemen waktu? Ya, silakan. Cara untuk memanajemen waktu yang baik adalah kita membuat jadwal atau membuat susunan agenda-agenda apa saja yang harus kita lakukan. Iya, ada lagi? Iya. Jadi bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik? Yaitu benar dengan yang dibicarakan dengan sahabat kita tadi, membuat daftar agenda. Jadi kita harus membuat daftar agenda. Oh, misal hari ini saya melakukan ini, itu. Nah, misal apakah adik-adik sudah membuat daftar agenda? Apa sudah kalian lakukan sebelumnya? Belum. Jadi mulai hari ini, mulailah dari diri Anda sendiri. Silahkan coba untuk manfaatkanlah waktu dengan baik. Jangan hanya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi yang itu juga bisa mengatur prioritas utama. Kita harus menempatkan apa prioritas utama kita. Seperti adik-adik kan kuliah.
adik-adik juga pasti memiliki pacar, kuliah dan pacar. Jadi apa prioritas utama kita? Itu kuliah. Jadi kita harus menempatkan kuliah itu yang pertama. Oh, kuliah harus menjadi prioritas saya yang pertama. Kalian harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas, harus tepat waktu masuk kelas, seperti itu ya. Terus belajar mengendalikan waktu yang produktif. Dan jangan menunda-nunda waktu. Jadi kalian jangan mundur-mundur waktu. Seperti halnya sholat. Oh, lagi azan. Sebentar dulu, ini. Dan membuat tugas tadi. Misal mengundur-mundur waktu, nanti saja nunggu H-1, seperti itu kan. Terus ada juga fokus terhadap apa yang telah terjadi. Prioritaskan dan daftar agendakan. Jadi yang terpenting itu adalah prioritas. Tidak ada orang yang sibuk. Semuanya hanya tergantung prioritas. Iya. Mungkin itu saja kegiatan kita konseling pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sudah hadir di sini. Apa pesan dan kesan adik-adik dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini? Silakan. Jadi menurut saya bahwa kegiatan ini sangat positif untuk kita lakukan, di mana kita di sini belajar untuk bagaimana sih caranya mengatur waktu kita dengan baik dan benar, dan juga di sini kita bertukar pendapat juga kan, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain agar tidak terlalu banyak kontra gitu. Oke. Baik, kesan dan pesan saya dari kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat tahu bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, manfaat mengatur waktu dengan baik, dan pentingnya memanajemen waktu dengan baik. Jadi, pesan dan kesan saya merasa senang dapat mengikuti konseling kelompok ini dan berbagi hal-hal positif dengan rekan-rekan sekalian. Saya harap tidak hanya sampai di sini dan dapat berkelanjutan. Pesan dan pesan saya pada konseling kelompok ini, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat ya, dimana di sini kita bisa bertukar pikiran, diskusi, sharing-sharing. Dan pesan saya sama seperti yang rekan saya bilang tadi, semoga kegiatan ini tidak hanya sebatas ini tetapi memiliki kelanjutan, yaitu pembahasan mengenai topik yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik telah melakukan kegiatan kita hari ini. Jadi kalau saya meminta lagi kita untuk melakukan konseling ini, apakah adik-adik mau? Iya, mau. Ya, mau. Baik, terima kasih untuk adik-adik telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi ketika saya meminta lagi untuk kita melakukan konseling kelompok, apakah adik-adik mau? Iya, mau. Ya, baik. Nanti kita akan atur jadwalnya lagi ya. Nah, baik, mungkin itu saja kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.